Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu beranggota Nur Era, saya sendiri, Nur Makfirah, Ocha, Ona, Preti, Putri Marlinda, Putri Maidila, Rafika, Rahmat, Ratika, dan Rizka Hasrat. Apa yang dimaksud dengan benar dalam pemberian obat? Benar obat adalah perawatan nama obat pada label, memastikan nama obat sesuai dengan buku injeksi atau rekam medis pasien, dan memberikan obat dengan menggunakan label obat. Benar dosis perawatan, menyiapkan dosis obat sesuai dengan rekam medis, dan memberikan obat sesuai dengan dosis. Sebutkan lokasi atau tempat pemberian obat parenteral. Pemberian obat parenteral merupakan pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat tersebut ke jaringan tubuh. Obat yang diberikan secara parental ini diberikan melalui beberapa rute, yaitu 1. Ada intradermal atau intrakutan, adalah injeksi yang ditusukkan pada lapisan dermis di bawah epidermis atau di bawah permukaan kulit. Kedua, ada subkutan. Ini merupakan cara pemberian obat melalui suntikan di bawah kulit. Ketiga, ada intramuskular. Intramuskular merupakan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot. Yang terakhir ada intravena, yaitu pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena. Selanjutnya, apa yang perlu dikomendasikan dalam pemberian obat? Dalam setiap pemberian obat, kita harus mendokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Dan jika pasien menolak pemberian obat, maka harus dikomentasikan juga alasan pasien menolak pemberian obat tersebut. Apa yang harus kita lakukan jika seorang klien menolak untuk menerima pengobatan? Jika pasien menolak pemberi obat, maka kita sebagai perawat bertanggung jawab untuk menentukan jika memungkinkan alasan penolakan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menguasakan agar klien mau menerima pengobatan. Jika suatu pengobatan ditolak, penolakan harus segera dikomentasikan. Perawatan yang bertanggung jawab, perawat primer atau dokter harus diberitahu jika pembatalan obat ini dapat membahayakan klien, seperti memberi insulin. Selanjutnya ada hal-hal utama yang harus dicatat dalam pemberian obat. Pertama, ada benar pasien. Dapat dipastikan dengan melihat nama label obat dan mencocokkan dengan nama, usia, dan jenis kelamin. Kedua, ada benar obat. Pastikan obat yang harus diberikan sesuai resep dokter yang merawat dari nama, obat, bentuk, dan warna. Ketiga, ada benar dosis. Memastikan dosis yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter dan catatan pemberian obat. Keempat, ada benar waktu pemberian obat. Catatan pemberian obat, misalnya obat diberikan 2 kali sehari. Yang kelima, ada benar cara pemberian obat. Pastikan obat diberikan sesuai dengan cara yang diinstruksikan dan periksa pada label cara pemberian obat, misalnya oral, sublingual, dan inhalasi. 6. Ada benar kadaluarsa obat. Diperhatikan expire-nya, masa kadaluarsa obat yang diberikan. Kemudian ada apa implikasi dalam perawatan bagi setiap rute pemberian obat. Mengidentifikasi langkah-langkah proses keperawatan dalam terapi obat, mengidentifikasi peran perawat dalam kaitan terapi obat, dan menentukan prinsip-prinsip pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan rencana terapi obat. Perannya yaitu tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem. Dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial dari profesi perawat maupun dari luar profesi keperawatan yang bersifat konstan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.